Kenapa kita bersihkan qalbu kita? Karena kita tidak bisa mengenali Allah kecuali mata hati kita atau mata ruh kita kebuka. Maka Nabi SAW sejak kecil pun sudah dibelah dadanya di besi Jibril. Apalagi ketika mau bertemu Allah, Mi'raj. Sebelum Mi'raj, Jibril membelah ulang dada Nabi, dibeningkan lagi qalbunya. Walaupun hati Nabi sudah bersih, dibeningkan sebening-bening mungkin. Sesudah bening, dibersihin, barulah Jibril membawa Nabi SAW. Sehingga di Sidratil Muntaha Nabi bisa menyaksikan zat Allah. Kata Ibnu Abbas, ra'aitu Muhammadun rabbahu marratain, ra'aitu Muhammadun ra'a Muhammadun bibu'a rabbahu bibu'adin. Jadi dua lafaz sahih, hadis sahih itu dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad melihat Tuhannya, ya, ra'a rabbahu marratain, dia melihat Allah dua kali. Salah satunya di Sidratil Muntaha. Yang kedua, beliau mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah dengan fuad, mata hati, ya. Mata hati itu bisa kebuka kalau kita membersihkan qalbu. Maka kalau kita tidak berspiritual, maka kita tidak bisa menyaksikan Allah dengan mata roh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah katakan begini, huwaz zahir wal batin. Allah itu zahir, Allah itu nyata, Allah itu batin. Benarkah Allah itu nyata? Nah, sampai-sampai Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengatakan, bagaimana mungkin hatimu terhijab dari menyaksikan Allah, padahal Allah itu lebih nyata dari yang ada, lebih nyata dari yang nyata. Bagaimana mungkin hatimu terhijab dari menyaksikan Allah, padahal tidak ada yang bisa dari seluruh makhluk yang menghijab Allah. Karena Allah mengatasi segalanya, Dia jahir. Ini bahasa-bahasa ilmu qalbu. Bapak Ibu, untuk mudah memahami bahasa seperti ini, maka kita butuh pengalaman spiritual. Dan untuk mudah memahaminya, kita buat perumpamaan ilmu rasa. Karena ini berkaitan dengan rasa nurani, mata hati. Kalau kita minum teh manis atau sop buah, kita minum sop buah waktu berbuka, waktu buka kita minum sop buah, manis sekali, kita rasakan nikmatnya, manisnya. Pertanyaan saya, apakah rasa manis, rasa nikmat sop buah itu nyata? Nyata enggak itu? Apakah rasa sop buah itu nyata? Ditanya kok malah tidur. Apakah rasa manis sop buah itu nyata? Kalau Bapak memandang pakai mata kepala, maka dia tidak nyata. Karena rasa manis itu tidak bisa dilihat. Tapi kalau Bapak Ibu memandang pakai rasa jasmani, rasa di lidah mengatakan, manis banget, nyata banget. Sampai-sampai Bapak merasakan rasa manis nikmatnya sop buah itu lebih nyata daripada orang yang di hadapan Bapak. Benar? Karena kita menikmati sop buah itu. Itulah, untuk memahaminya Allah itu lebih nyata dari yang nyata, dari yang ada. Ketika hati kita kebuka, mata hati kita kebuka, kita bisa menyaksikan Allah. Itu Allah itu.
dia lebih nyata. Maka Abu Bakar sebelum dia melihat sesuatu, dia melihat Allah dulu, baru dia lihat sesuatu. Kalau Umar ketika dia lihat sesuatu, dia lihat Allah di balik segala sesuatu. Itu mata hatinya seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu muhitum bikulli syai', meliputi semesta. Kalau pendekatan ilmu saintifik modern, ilmu energi, fisika kuantum, yang menggerakkan semesta ini semuanya isinya energi. Yang menggerakkan semesta ini energi meliputi semesta, dan yang mengendalikan energi itulah Allah, Sang Maha Energi. Ya. Kalau pendekatannya cahaya yang menerangi langit dan bumi, memberi petunjuk, itu cahaya. Dan Allah itu adalah Allahu nurus samawati wal ardh. Dia adalah maha cahaya langit dan bumi. Ya. Kalau pendekatannya ruh, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Semua makhluk di bumi ini Allah tiupkan ruh kepada diri mereka. Dan Allah itu meliputi seluruh ruh itu, dan dia adalah maha ruh. Maka sifat asma Allah itu banyak. Ada Ar-Rahman, maha pengasih, Ar-Rahim, maha penyayang. Pendekatan modernnya, dia maha energi, dia maha cahaya, nur, itu pendekatan Asmaul Husna. Dan maha ruh itu pendekatan spiritual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita mengandalkan ilmu syariat saja, fikih saja, maka kita tidak bisa mengenali Allah dengan baik, karena di dalam ilmu fikih tak dibahas ilmu seperti ini. Maka ilmu yang membahas ini adalah ilmu tasawuf spiritual, ilmu yang membahas membersihkan hati. Makanya tasawuf disebut sopa. Tasawuf berasal dari kata sopa, artinya bersih, bersih hati. Kenapa dibersihkan hati? Maka zabal fuadu ma ra'a. Fuad, mata hati Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat? Yang tadi yang kata Ibnu Abbas, dia melihat Allah dengan mata hatinya. Ya. Maka tidak bisa kita mengenali Allah kalau kita tidak berspiritual. Dan sebenarnya Bapak Ibu, inti dari agama, seluruh agama yang turun ke bumi ini, intinya adalah spiritualitasnya. Tanpa spiritualnya, agama ini hanya sekedar kulit. Nanti kita berbuat sekedar rame-ramean saja, seremoni saja, tak bisa menikmati. Sholat yuk sholat, puasa yuk puasa, ya. Tarawih yuk tarawih, rame-ramean saja. Kalau kita tidak berspiritual. Tapi kalau kita berspiritual, semuanya bisa kita nikmati. Sholat itu nikmat, zikir itu nikmat, puasa itu nikmat, ya. Semuanya menjadi nikmat. Baca Quran apalagi nikmat, seperti kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ibadah yang khusyuk itu sangat-sangat diperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, spiritual ini. Contoh, kam min qa'imin hazzuhu min salatihi ta'bu wan nasab. Berapa banyak orang sholat malam, berdiri di malam hari, enggak diperolehnya apa-apa dari sholatnya kecuali capek aja, amal lelah. Artinya apa? Karena enggak berspiritual. Ya. Maka saya sering katakan gini, ketika kita sholat malam, Allahu Akbar, kemudian kita katakan, Inni wajjahtu wajhiya, ya Allah, kuhadapkan wajah hatiku, wajah ruhku kepada wajahmu. Jelas nih ya, wajjahtu, wajahku,
wajhiya, kuhadapkan kepada wajahmu. Idlazi fataras samawati wal ardh, bagi kepada wajahmu yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya adalah, yang mana wajah Allah itu, Pak? Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Yang mana wajah Allah itu, Pak? Siapa yang mengajari kita? Di ilmu fikih nggak tahu, nggak ada ilmunya. Itu hanya ada di ilmu tasawuf, lembaganya tarekat. Ya, maka tadi saya sebut Allah itu kalau pendekatannya ruh, dia maha ruh. Kalau pendekatannya energi, dia maha energi, pengendali semesta. Kalau pendekatannya cahaya, penerang, pemberi ilmu, dia maha cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya, wajah Allah itu ini, Pak, yang di balik ruang kosong ini. Maka pandang di balik ruang kosong ini, rasakan di balik ruang kosong ini ada Allah. Pandang ruh kita itu mendapat energi, kekuatan dari Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Allah lah yang meniupkan qudrah, kekuatan, iradah, munculnya keinginan, hayat, munculnya kehidupan. Sama bisa kita mendengar, basar bisa melihat, kalam bisa berkata-kata. Makanya ruh kita bisa melakukan ini. Dan itu disebabkan oleh hembusan Allah kepada ruh yang disertai 7 sifat ma'ani. Ya. Maka kalau Bapak mandang balik ruang kosong ini, lama-lama rasakan, pandang ruh kita dengan rasa, di balik ruh kita itu ada Allah. Kita akan menangis. Ada wajah Allah. Engkaulah itu ya Allah, meliputi semesta. Mandangnya pakai sifat Allah yang ada dalam hati kita, ruh nurani. Engkau itu ya Allah, menangislah kita. Karena dia maha segalanya. Ya. Kalau kita bisa merasakan hal itu, maka sholat kita nanti khusyuk. Qalbu kita nggak berani, nggak mau lari-lari lagi. Kenapa? Karena dia sudah merasakan nikmat memandang wajah Allah tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluar air matanya kan, nangis ya. Karena dia memandang, dia rindu. Ruh kita itu merindukan Allah. Dia ingin selalu bersama Allah. Dia ingin tenang, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan hidupnya bersama Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ya, makanya dia menangis. Karena dia merindu. Dia mencintai Allah nurani itu. Apabila kita mengikuti nurani kita, maka jiwa kita akan bersih. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Qalbu kita pun ikut bersih. Karena didekatkan dengan sumber cahaya. Kenapa saya berani mengatakan di balik ruang kosong ini ada wajahnya, zatnya? Itu dari bahasa Nabi, dari ilmu ma'rifat guru-guru kita. Bahasa Nabi, Ainallah qabla khalaqa kulli syai'. Di mana Allah ya Rasul? Sebelum dia menciptakan segala-galanya, di mana dia? Fi ama. Dia itu fi ama, ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Apa itu ama? Al-ama al-khala, kekosongan murni. Di mana kekosongan murni itu? Di balik ruang kosong ini. Maka ruang kosong ini dibakar tak terbakar, dihujani dia tak basah. Itulah makrifat yang mendekati zat. Ya, itulah wajahnya. Pandanglah itu.
Maka kita nggak bisa berpaling dari dirinya, Pak, karena dia meliputi segalanya. Ya. Ilmu spiritual Jawa kuno, dalam diri kita ini ada ruang kosong, di dalam laptop ini ada ruang kosong, di dalam batu ada ruang kosong, di mana-mana ada ruang kosong, bahkan di dalam besi ada ruang kosong. Ruang kosong yang di dalam sama di luar tuh nyambung. Dan ini bumi ini, semesta ini entanglemen. Ruang kosong itulah menyambungkan semua makhluk, meliputi semua makhluk. Ya, makanya saya kaget ketika saya dalami spiritual Jawa. Ternyata mereka juga dalam ilmunya, Pak. Sampai-sampai saya berpikir bahwa di Jawa ini dari 124.000 nabi yang diutus Allah, sebelum Nabi Muhammad diutus, pasti ada nabi yang diutus di tanah Jawa. Gak mungkin orang Jawa gak dikasih petunjuk. Cuma di dalam ilmu spiritual, kalau dalam tradisi Islam, karena dia di Arab, maka orang-orang spiritual tinggi itu sebutannya para nabi, para rasul, para wali, kekasih Allah. Dalam tradisi orang Buddha, orang yang spiritualnya tinggi itu disebut para dewa. Dewa itu bukan Tuhan, bukan yang disembah, itu manusia-manusia yang sempurna spiritualnya. Maka mereka tujuannya menjadi dewa. Ya, sebutannya begitu, dewa. Kalau di spiritual Jawa, orang-orang yang sempurna spiritualnya namanya leluhur. Nah, leluhur Jawa ini tinggi spiritualnya. Cuma Bapak, kalau Bapak belajar spiritual Jawa, harus mapan dulu syariat dan spiritual Islam. Nanti kalau Bapak belajar spiritual Jawa tidak mapan spiritual Islam dan syariah, dikhawatirkan Bapak meninggalkan sholat. Kenapa? Karena mereka meninggalkan sholat disebabkan leluhur-leluhur Jawa itu, mereka itu kemungkinan memang nabi-nabi Allah sebelum Nabi Muhammad diutus, tetapi masa mereka belum ada perintah sholat 5 waktu seperti kita gerakannya. Maka nanti kalau mereka mengikuti penuh, mereka sholatnya eling aja. Itu yang gak bisa kita ikut. Tapi akhlak mereka, kita kalah jauh. Dari orang-orang biasa kalah. Mereka itu akhlaknya bagus, hatinya bersih, tidak iri, tidak dengki, karena berspiritual, lemah lembut. Ya, itu kelebihannya, Pak. Dan mereka juga punya karomah. Perhatikan aja. Ya. Ya. Kelemahannya di situ saja, ya, karena dia tidak mengikuti syariat yang dibawa Nabi Muhammad dalam bentuk gerakan-gerakan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Siddhartha Gautama ini pun kata Ibnu Taimiyah dia nabi Allah, bertapa di bawah pohon badi. Pohon badi itu namanya pohon zaitun, pohon tin. Dia bertapa 7,5 tahun. Kenapa dia bertapa 7,5 tahun? Untuk sampai ke kesadaran murni, untuk sampai ke wilayah hening, sehingga terhubung antara kesadaran murni dengan kekosongan murni tadi, wilayah jat. Ya, maka orang-orang spiritual tinggi sering dia menyendiri dulu untuk menyempurnakan spiritualnya, Pak, biar tenang damai. Nabi Muhammad masuk ke goa, 25 tahun nikah dengan Khadijah, 40 tahun diangkat jadi rasul, berarti 15 tahun bolak-balik itu masuk ke goa. Ngapain ke goa, Pak? Kalau enggak menyempurnakan spiritual keheningan. Nabi Musa, Musa dipanggil naik ke bukit Tur Sina. Ngapain ke bukit, Pak? Kan enggak ada orang di bukit. Kalaupun ada mungkin harimau ya. Harimau, siamang, ya kan? Ngapain ke bukit? Ya. Nabi Zulkifli, itulah Siddhartha Gautama di hutan di bawah pohon tin. Nabi Khidir kemana? Ke laut. Ngapain ke laut nyendin?
Yaitu menyempurnakan spiritual. Supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu, dekat dengan Allah, bersih kalbu kita, hidup tenang, damai, bahagia.